Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Anda tahu kan, Indonesia ini negara muslim terbesar. Jadi, urusan haji itu skalanya kolosal sekali. Antriannya saja, wah, bisa puluhan tahun. Betul. Dan dana yang dikelola itu jumlahnya luar biasa besar ya. Sangat sensitif. Nah, makanya hari ini kita mau fokus nih, menelaah dugaan korupsi yang, kok kayaknya berulang terus ya, dalam pengelolaan dana dan penyelenggaraan haji. Sampai-sampai ada beberapa mantan menteri agama yang terseret loh. Iya, sayangnya begitu. Kita coba urai polanya deh. Kasus terbaru yang lagi ramai ini juga. Dan apa sih dampaknya buat Anda, terutama yang mungkin lagi nunggu giliran berangkat haji? Penting banget kita pahami konteks awalnya dulu ya. Sejak 2017 itu kan ada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Oh iya, BPKH. Itu yang misahin dana dari Kemenakan. Penting banget buat kita ingat, haji reguler ini yang dari pemerintah. Yang pakai subsidi, antriannya belasan sampai puluhan tahun itu ya? Iya, 11 sampai 47 tahun, panjang sekali. Lalu ada haji khusus, ini lewat swasta, PIHK namanya. Biayanya ya jauh lebih mahal, mulai $8.000 ke atas. Tapi antriannya lebih pendek, 5 sampai 7 tahun lah kira-kira. Oke, reguler dan khusus. Nah, perbedaan mendasar ini yang jadi kunci buat memahami dugaan manipulasi yang akan kita bahas nanti. Oke. Mari kita bedah lebih dalam. Ini kan, seperti saya bilang tadi, bukan barang baru ya. Kayaknya ada pola gitu. Bisa dibilang begitu. Kalau kita mundur sedikit, ada kasus Said Agil Husin Al-Munawar ya, Menteri Agama 2001-2004. Dugaannya waktu itu, dana abadi umat sama BPIH. Betul, dana abadi umat, DAU, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH. Potensi kerugiannya waktu itu disebut sampai 700 miliar lebih. Beliau divonis 5 tahun kan? Iya. Terus ada lagi Surya Dharma Ali, Menak 2010-2014. Ini modusnya katanya lebih kompleks lagi ya? Iya, ini dugaannya ada markup biaya catering, akomodasi, transportasi, terus juga penyalahgunaan dana operasional sama sisa kuota haji, katanya untuk memberangkatkan pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk titipan oknum dewan. Wah, kerugian negaranya berapa itu? Waktu itu ditaksir 27 miliar plus hampir 18 juta rial Saudi. Vonisnya juga lebih berat, 10 tahun. Nah ini dia nih, kasus terbaru yang menyeret nama mantan Menak Yakut Cholil Qomas jadi sorotan sekarang. Kayaknya ada semacam evolusi modus ya? Betul, fokusnya sekarang bergeser, bukan cuma soal utak-atik dana langsung, tapi lebih ke dugaan manipulasi kebijakan. Kebijakan kuota haji tambahan itu ya? Ya. Yang 20.000 jemaah untuk 2024. Tepat. Detailnya gini, kuota tambahan 20.000 itu kan seharusnya, idealnya, mayoritas besar untuk haji reguler dong, yang antriannya panjang itu. Iya, logikanya begitu. Tapi, lewat SK Menak nomor 130 tahun 2024, kuota tambahan ini diduga malah dibagi rata 50-50. 10.000 reguler, 10.000 khusus. Lah tunggu sebentar, 50-50 bukannya ada aturan di UU nomor 8 tahun 2019 yang bilang rasio kuota nasional itu 92% reguler banding 8% khusus ya. Kok bisa beda jauh gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Justru, celah hukum atau diskresi dalam pembagian kuota tambahan inilah yang diduga jadi titik masalah utamanya. Gimana status kasusnya sekarang? KPK udah naikkan statusnya ke penyidikan per 9 Agustus 2025 kemarin. Mantan Menak, Yakut, juga sudah diperiksa sebagai saksi dan dicegah ke luar negeri bersama 2 orang lainnya. Tapi memang belum ada penetapan tersangka secara resmi. Tapi kerugian negaranya, sudah ada estimasi? Estimasi awal dari KPK itu, wah, gede banget. Akibat perubahan alokasi kuota ini saja bisa lebih dari 1 triliun. Belum lagi ada laporan dari ICW soal dugaan korupsi catering 306 miliar. Astaga, triliunan ya? Bahkan ada dugaan setoran per kuota khusus antara 2.600 sampai 7.000 dolar AS yang katanya mengalir ke oknum Kemenak lewat asosiasi PIHK. Tapi pasti ada pembelaan kan dari pihak Kemenak atau mantan Menak? Oh iya, tentu ada. Mantan Menak lewat jubirnya bilang pembagian sudah sesuai aturan. Dirjen PHU Kemenak, Pak Hilman Latif, juga menjelaskan kalau pembagian 50-50 itu murni keputusan teknis. Alasannya simulasi kepadatan di Mina, katanya bukan jual beli kuota. Alasan teknis ya. Tapi apa cukup kuat alasan itu kalau dibandingkan sama aturan UU dan potensi kerugian sebesar itu?
Ya, argumen teknis itu ada, tapi beberapa sumber kita melihatnya lebih sebagai semacam strategi retoris gitu ya, untuk melegitimasi sesuatu yang diduga melanggar UU. Kalau kita lihat dampak luasnya nih, Iya, dampaknya gimana? bukan cuma soal duit triliunan yang hilang, ada dampak kemanusiaannya. Ada laporan menyebut sekitar 8.400 calon jamaah reguler yang rata-rata sudah nunggu 14 tahun, itu batal berangkat. Ya ampun, 14 tahun menunggu kasus ini, dari Said Agil, Surya Dharma Ali, sampai dugaan terbaru ini, kok polanya mirip ya? Penyalahgunaan wewenang, tapi caranya makin berkembang. Dari yang mungkin dulu lebih colong dana, sekarang jadi mainin kebijakan. Makin canggih gitu ya permainannya. Itu pertanyaan bagus banget. Meskipun kita sudah punya BPKH ya untuk urusan duitnya, tapi wewenang krusial soal kebijakan kayak kuota ini ternyata masih di Kemenak. Artinya reformasi tata kelola saja belum cukup ya? Iya, kayaknya gitu. Reformasi perlu, tapi fokusnya harus lebih ke pengawasan ketat terhadap diskresi kebijakan, plus akuntabilitas yang transparan. Nah, penegakan hukum kasus terbaru ini jadi ujian penting nih buat komitmen kita memberantas korupsi. Oke, sebagai penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita lihat pola yang berulang ini, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah reformasi tata kelola haji itu perlu. Jelas perlu. Tapi pertanyaannya lebih ke bagaimana caranya kita bikin reformasi yang betul-betul bisa memutus rantai penyalahgunaan wewenang yang kayaknya sudah mengakar ini. Bahkan ketika dia sembunyi di balik alasan teknis atau birokrasi yang rumit. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama.